Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salah satu ajaran penting dalam ajaran Islam yang harus dipraktekkan oleh umat Islam dimanapun mereka berada, yaitu ajaran tentang toleransi, siap untuk berbeda, dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas yang tidak baik karena adanya perbedaan. Ada beberapa ajaran dalam agama Islam yang merupakan ciri dari sebuah masyarakat yang Islami. Pertama, tentu ini yang paling penting, yaitu Tauhidullah. Masyarakat yang mengesahkan Allah, menyembah hanya kepada Allah, yakin bahwa yang Maha Pencipta hanyalah Allah. Begitu juga hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan-perbedaan, walaupun sudah sama-sama satu iman, akan tetapi perbedaan, sebut saja dalam pelaksanaan ibadah, dan menilai sesuatu keadaan, maka pada saat itu diperlukan adanya tasamuh, toleransi, menghargai pendapat orang lain dengan tanpa melahirkan perpecahan, pertengkaran, ataupun permusuhan. Tasamuh merupakan ciri penting dari sebuah masyarakat yang dewasa. Masyarakat yang dewasa adalah masyarakat yang memiliki semangat tasamuh, toleransi, tidak memaksakan sesuatu, keinginan dan keyakinan kepada orang lain, menghargai orang lain atau mengetahui, menyadari tentang adanya perbedaan yang diyakini oleh orang lain, tasamuh atau toleransi. Dalam masyarakat kita, masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam penganut agama dan berbagai macam organisasi, tasamuh ini menjadi sangat penting untuk menciptakan suasana keakraban, kerukunan, menciptakan satu suasana di mana kita punya komitmen untuk memajukan negeri ini. Toleransi menjadi sangat penting. Memang dalam hal-hal tertentu sering-sering toleransi itu menjadi berat, terasa seolah-olah ini bertentangan dengan ajaran agama. Tapi mari kita lihat bagaimana Islam memberikan pelajaran kepada kita untuk bersikap bertoleransi itu. Dalam hal berkaitan beda agama, kita temukan satu rujukan di dalam Al-Quran, surat Al-Kafirun, surat Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Surat ini menurut catatan sejarah, asbabun nuzul, yaitu justru disodorkan sebuah konsep pendekatan kedamaian oleh komunitas jahiliyah pada waktu itu, komunitas musyrikin kepada Nabi untuk sama-sama bergantian menyembah Tuhan Muhammad. Kami siap menyembah Tuhan kamu, tapi kami minta supaya kamu juga menyembah Tuhan kami pada kesempatan itu. Allah segera menurunkan wahyu. Wahyu itu terdapat pada surat Al-Kafirun itu. Ini menjadi prinsip di dalam hidup bertoleransi. Mengakui adanya perbedaan, meyakini fakta adanya perbedaan agama, tapi dikemas dalam suasana toleransi, yaitu saya tidak akan menyembah Tuhan kalian. Kalian pun tidak perlu menyembah Tuhan saya. Saya tidak akan ibadah seperti ibadah kalian. Kalian pun tidak perlu ibadah seperti ibadah saya. Bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya. Bagi saya agama saya, bagi kalian agama kalian. Surat Al-Kafirun ini bisa menjadi pegangan di dalam kita hidup bermasyarakat di masyarakat Indonesia. Menjadi muslim yang baik dan sekaligus menjadi warga negara yang baik. Kita tidak boleh mengganggu orang non-muslim yang sedang beribadah. Tapi kita tidak perlu dan tidak boleh ikut-ikutan beribadah dengan saudara-saudara yang beragama lain. Begitu pula ketika kita melaksanakan ibadah, sholat, dan lain-lain, tidak boleh kita mengundang teman-teman dan saudara-saudara kita yang berbeda agama untuk ikut-ikutan melaksanakan ibadah sholat. Tentu juga ibadah-ibadah lainnya. Ini adalah tasamuh atau toleransi yang diajarkan oleh ajaran agama. Tidak memiliki pandangan semua agama benar. Agak sulit untuk menerima kalau semua agama benar karena terdapat perbedaan-perbedaan. Jadi yang pasti adalah yang benar adalah
Agama yang kita anut adalah agama yang benar menurut kita, dan orang lain itu adalah hak mereka untuk beragama sesuai dengan keyakinannya. Tapi kita saling menghargai dalam pengertian, sekali lagi, Anda silahkan beragama, laksanakan agama Anda, dan berikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan agama sesuai dengan keyakinan kami dan ibadah seperti ajaran ibadah agama kami. Inilah semangat toleransi yang diajarkan oleh agama kita dalam kaitan itu dengan ibadah. Jadi masing-masing kita menghargai ibadah-ibadah yang dilakukan oleh masing-masing agama. Seorang Muslim menghargai saudara-saudara non-Muslim yang melaksanakan ibadah. Dan kita tidak ikut-ikutan, tapi juga tidak menghalang-halangi, apalagi menggagalkannya atau melakukan keributan supaya orang lain tidak ibadah seperti ibadah mereka. Ini adalah ajaran Al-Quranul Karim. Kemudian selanjutnya di dalam kaitan dengan dakwah, seorang Muslim selain harus yakin bahwa agama yang dianutnya, agama Islam itu agama yang benar, dan yang kedua, seorang Muslim juga punya kewajiban untuk menyampaikan agama itu kepada masyarakat luas. Artinya menyampaikan namanya dakwah, dan bahkan diperintahkan untuk meluruskan yang tidak lurus, untuk merubah kemunkaran, kesalahan-kesalahan dengan cara yang baik. Nah, di dalam dakwah pun, di dalam menyebarkan agama pun tetap terikat dengan semangat tasamuh itu. Antara lain, tidak boleh ada paksaan terhadap orang lain untuk memilih agama Islam. La ikraha fiddin. Yang kedua, juga Islam mengajarkan bahwa kita tidak boleh menghina agama lain. Tidak boleh menghina Tuhan-Tuhan yang diyakini oleh para penganut agama lain. Dilarang oleh Al-Quranul Karim. Ketika seorang Muslim menyampaikan ajaran agama, hendaklah juga dikemas dengan ungkapan-ungkapan yang baik. Katakan dalam Al-Quran itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang hikmah, yang baik, yang penuh kearifan, dan juga dengan nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat yang santun, nasihat-nasihat yang memberikan pengertian dan kenyamanan kepada orang lain. Tentu di sana-sini ada ungkapan-ungkapan yang mungkin menyinggung agama lain, dan untuk itulah kita memerlukan adanya ikhtiar yang maksimal. Sedapat mungkin kita tidak menyinggung saudara-saudara kita yang beragama lain, tetapi kita menyampaikan ajaran sebagaimana yang kita yakini. Ajaran lain umpamanya saja di dalam agama Islam juga diajarkan tentang perbuatan-perbuatan baik tanpa batas-batas agama. Kita wajib menghormati tamu, dan kita tidak boleh menghormati tamu itu dengan bertanya apa agamamu. Tidak ada hak kita untuk memisah-misah ke tempat rumah. Orang datang ke rumah sebagai tamu, kita hormati. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah hormati tamunya. Kalau tamu itu berniat tidak baik, tentu baik beragama Islam maupun tidak beragama Islam, tentu lain masalahnya. Kita harus menghormati tetangga tanpa membedakan apa agamanya. Kita barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah juga menghormati tetangga, menghargai hak-haknya, membuat aman tetangga tanpa melihat apa agamanya. Begitu juga kita diperintahkan untuk selalu santun kepada siapapun. Muslim kepada non-Muslim, seorang Muslim tetap harus memelihara kesantunan di dalam bersikap. Kemudian juga ajaran tentang bagaimana kita sabar berbeda. Kemudian kita bagaimana juga memanggil orang, menyapa orang lain dengan sapaan yang baik. Kita jujur juga di dalam berkomunikasi, di dalam berbuat. Ini berlaku kepada siapapun, baik mereka beragama Islam ataupun tidak beragama Islam. Sebagai Muslim tetap harus membangun kejujuran dengan siapapun. Tidak boleh bohong kepada siapapun. Tidak boleh khianat kepada siapapun. Tidak boleh menyakiti orang lain. Dan tidak boleh merusak kehidupan orang lain. Semuanya ini adalah bagian dari perintah agama. Inilah realisasi dari apa yang diajarkan oleh agama Islam, yaitu
Islam itu adalah rahmatan lil alamin, salam kasih sayang bagi seluruh alam. Artinya, tanpa melihat keyakinan, tanpa melihat siapa dan dari mana, orang Islam tetap harus menjadi bagian daripada hamba-hamba Allah yang rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi seluruh alam. Masih banyak ajaran-ajaran yang bisa dijadikan rujukan bagi kita tentang bersikap kepada siapapun. Nah, tentu saja kalau kita harus selalu baik kepada orang-orang walaupun beda agama, tentu saja apalagi kepada orang-orang yang seiman, orang-orang yang sekeyakinan, di mana seorang muslim itu harus tetap menjaga melaksanakan misi rahmatan lil alamin. Kita perhatikan Nabi memberikan sebuah petunjuk kepada kita untuk merawat keakraban, untuk merawat dan menjaga kenyamanan di dalam bermasyarakat. Beliau menyatakan ada 6 kewajiban muslim kepada muslim yang lain, kata beliau. 1, kalau orang lain mengucapkan salam, maka jawablah dengan salam. Menjawab salam adalah bagian daripada semangat kita untuk menyenangkan orang lain. Walaupun kita punya segudang perbedaan dengan yang bersangkutan. Ketika yang mengucapkan salam itu non-muslim, ya kita jawab salam dengan salam yang sesuai dengan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama kita. Ketika orang menyatakan non-muslim menyatakan selamat pagi, ya kita jawab selamat pagi. Ketika dia mendoakan semoga Anda sukses, semoga Anda pun sukses, dan seterusnya. Ini adalah bagian daripada akhlak seorang muslim dalam menciptakan suasana kehidupan yang syarat dengan toleransi dan kebaikan. Kalau orang lain mengundang, kata Nabi, penuhi undangannya. Sepanjang undangan itu hal-hal yang baik, tidak bertentangan dengan ajaran agama, siapapun yang mengundangnya dan kita bisa mendatanginya, maka kita penuhi. Itu adalah bagian daripada kewajiban muslim kepada muslim yang lain dan juga bisa berlaku kepada non-muslim. Sekali lagi, tanpa selain undangan yang berkaitan dengan hal-hal yang memang bertentangan dengan ajaran agama, dengan keyakinan. Kemudian dikatakanlah idastan sohaka fansahu, kalau minta nasihat berikan nasihat tanpa melihat agama. Orang lain minta nasihat, berikan nasihat, itu juga merupakan bagian daripada cara hidup bermasyarakat yang baik, yang harmonis, membangun semangat selalu siap untuk memberikan menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain. Lantas selanjutnya ada, nah ini barangkali khusus ya, dalam ajaran agama itu kalau orang Islam bersin atau wahing, maka jawab dengan alhamdulillah. Ya, tentu untuk menyikapi kalau bersin orang non-muslim, ya kita paling tidak mengeluarkan statement-statement yang dapat menyakitkan, statement yang dapat menyinggung perasaan. Ketika sakit, mengunjungi, kalau punya tetangga atau keluarga yang non-muslim sama. Apalagi cuma berbeda pilihan politik, maka jangan menghalangi semangat kita untuk berbuat baik, mengunjungi ketika orang itu menderita sakit, musibah sakit. Dan kemudian ketika meninggal dunia, hantarkan sampai ke kuburan. Nah, kaitan dalam berbeda agama, memang ada ketentuan secara khusus. Tentu seorang muslim tidak diperkenankan untuk menyolatkan orang yang tidak beragama Islam. Toh saudara-saudara kita yang beragama di luar Islam pun tidak ingin untuk disolatkan oleh orang Islam. Sudah ada ritual-ritual khusus dari masing-masing agama dan kita harus menghargainya. Kemudian kaitan kehadiran kita untuk menyatakan bela sungkawa adalah bagian daripada pergaulan kemanusiaan. Sebagai wujud, sekali lagi, toleransi dan tasamuh, tetap kita menghargai orang lain. Yang berbeda pendapat dengan kita, yang berbeda keyakinan dengan kita tetap harus memberikan yang terbaik. Itulah yang diajarkan oleh Islam, yang dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Oleh karena itulah kalau kita membaca ayat-ayat yang berkaitan umpamanya saja dengan dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita menyampaikan atau seorang muslim menyampaikan sesuatu ajakan kepada kebaikan atau mencegah orang lain dari kemunkaran, ia memberikan reaksi, maka Quran menyatakan fasbir ala ma yaqulun, sabar. Dakwah berjuang itu, sabar itu bagian daripada dakwah dan perjuangan. Bagaimana saya bisa sabar? Reaksinya menyakitkan. Quran menyatakan fahjurhum hajron jamila. Ya kalau gitu hijrah, tinggalkan dulu jamila dengan cantik.
tidak dengan caci maki, tidak dengan marah-marah. Nah, pada satu saat kembali lagi itu adalah soal lain. Jadi begitulah Islam mengajarkan kepada kita tentang bagaimana bersikap kepada orang lain, kepada semua manusia. Bahkan Islam mengajarkan untuk selalu berbuat baik itu tidak hanya kepada manusia, sampai kepada hewan dan binatang atau makhluk-makhluk alim. Karena rahmatan lil alamin, harus membawa misi kasih sayang bagi seluruh alam. Barangkali kita sering mendengar atau pernah mendengar tentang pujian Nabi kepada seorang wanita yang menyelamatkan seekor anjing karena kehausan di tengah padang pasir. Karena Nabi juga pernah marah dan mengutuk wanita muslimah yang mengurung seekor kucing sampai mati kelaparan di rumahnya. Itu semuanya menunjukkan tentang, sekali lagi, Islam syarat dengan misi rahmatan lil alamin. Termasuk di dalamnya adalah kita harus siap untuk toleransi untuk berbeda pendapat, toleransi untuk berbeda keyakinan. Dalam kaitan dengan kehidupan beragama, kita ternyata memang harus berhadapan dengan adanya perbedaan dan kita harus siap menghadapi perbedaan itu. Kalau dalam kajian fikih itu atau usul fikih atau dalam usul fikih itu kan ada sumber hukum yang qat'i fi subut, qat'i fi dilalah, absolut status, absolut interpretasi. Allah Maha Esa, nggak boleh beda pendapat kalau itu, tinggal yakin atau tidak yakin. Kemudian ada juga bahwa sholat itu adalah wajib, itu pasti tidak boleh ada pendapat. Tapi ketika hal-hal yang menyangkut detail ada sumbernya dari Quran, tapi memungkinkan berbeda pendapat. Katakanlah soal menyentuh Quran harus berbaca, harus wudhu atau tidak. Katakanlah sentuhan pria wanita setelah wudhu batal atau tidak. Dalam hal-hal seperti ini kita harus siap toleransi terhadap orang. Silahkan pertahankan pendapat diri kita, tapi tetap kita juga memaklumi pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Banyak contoh-contoh yang bisa kita ambil. Hal terutama sekali menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan ritual keagamaan, ataupun juga hal-hal yang menyangkut ibadah-ibadah dalam hal zakat. Ada perbedaan pendapat, kita harus siap untuk berbeda pendapat. Ini adalah semangat toleransi, menghargai orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dalam surat Al-Hujurat itu bahwa Allah menciptakan manusia, pria, wanita, kemudian juga berbangsa-bangsa, bersuku bangsa, tapi Allah menyatakan yang paling mulia adalah yang paling takwa. Yang takwa itu adalah melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, termasuk juga berbuat baik kepada orang lain. Kita siap menghargai atau memaklumi pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Tidak bermusuhan hanya karena perbedaan pandangan, perbedaan pendapat. Sebab kebersamaan dan persatuan adalah merupakan bagian penting dari dalam ajaran agama Islam. Dan itu harus diwujudkan dalam kehidupan kita. Mari kita tanamkan dan kita terus masyarakatkan semangat bertoleransi. Dengan semangat toleransi tasamu, kita hidup dengan nyaman, kita hidup dengan damai. Dengan semangat toleransi, hilanglah kejengkelan kita, ataupun juga perasaan-perasaan dendam kita. Sebab agama mengajarkan kita harus berbaik dengan setiap orang. Kalau orang lain itu melakukan kesalahan, kita luruskan dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, dengan cara yang arif. Ya, kalau memang tidak bisa disadarkan, tidak bisa diberikan penjelasan, kita hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat dan pesan Al-Quran, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam ajaran agama, adalah bagian dari wujud sikap bertoleransi itu. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita untuk terus memelihara, membina keimanan kita, memantapkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak boleh lupa takwa kepada Allah tidak harus diwujudkan kemudian kita memusuhi orang yang berbeda agama dengan kita.
Kita harus selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga tidak harus berarti bahwa merubah kemunkaran dengan cara yang munkar, ataupun juga merubah keadaan yang tidak baik dengan cara yang tidak baik. Menghargai pendapat orang lain itu adalah bagian daripada kedewasaan dan bahkan bagian dari sikap seorang Muslim. Kita menyadari ada pendapat yang berbeda dengan kita, dan mari keadaan seperti itu kita jadikan sebagai wujud semangat, namanya fastabiqul khairat, semangat kompetitif di dalam kebaikan, semangat kompetitif dalam ketakwaan. Hidup menjadi tentram, hidup menjadi nyaman kalau kita bisa memaklumi adanya perbedaan, memaklumi ada keinginan-keinginan yang berbeda dengan kita, tapi semuanya harus dikemas dalam semangat toleransi, dengan semangat saling menghargai. Semua kita menginginkan tentunya adalah suasana yang nyaman, suasana yang damai, suasana yang taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah selain dilaksanakan oleh kita dengan penuh ketulusan dan keikhlasan melaksanakan ajaran agama kita, dan juga tidak boleh lupa apa yang tadi kami sampaikan, yaitu semangat toleransi, semangat saling menghargai, saling memaklumi atas pendapat orang lain. Ini menjadi sangat penting, dan tidak kalah pentingnya juga tentu saja harus selalu siap memaafkan orang lain yang berbuat khilaf dan salah kepada kita. Orang pemaaf itu adalah orang yang berjiwa besar. Orang pendendam itu adalah berjiwa picik. Orang pendendam itu tidak pernah tentram dan tenang dalam hidup. Kepada siapapun, berbeda pendapat, berbeda keyakinan, berbeda pilihan pandangan, harus dijadikan hikmah untuk melahirkan semangat fastabiqul khairat, semangat kompetitif dalam kebaikan. Kepada Allah kita serahkan semuanya, dan hanya Allah lah yang menentukan segala-galanya. Kita wajib ikhtiar, kata wajib berusaha, dan tidak boleh lupa tentu saja sebagai seorang muslim kita harus selalu mengawal semua apa yang kita lakukan ini dengan terus bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memantapkan ibadah, dengan terus bermunajat, memohon bimbingan dan pimpinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah kita dan senantiasa dan juga berkenan memaafkan khilaf dan kesalahan kita. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.